Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa, Kepala SMP Negeri 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Di era digital ini, data menjadi kunci untuk pengambilan keputusan yang efektif. Rapot pendidikan adalah alat yang penting untuk memberikan gambaran lengkap tentang performa siswa, memungkinkan sekolah untuk melakukan perencanaan pendidikan dengan lebih baik. Kami di SMP Negeri 1 Tambun Selatan menggunakan rapot pendidikan untuk memahami prestasi siswa dan merencanakan tindakan yang diperlukan. Dengan data ini kami dapat melakukan transformasi dalam proses pembelajaran dengan cara mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta mampu membuat rencana perbaikan yang tepat. Inilah perjalanan kami dalam memanfaatkan rapot pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Langkah pertama dalam perencanaan berbasis data adalah mengumpulkan data yang akurat melalui rapot pendidikan. Hasil rapot pendidikan didukung oleh berbagai sumber data yang kredibel dan dapat digunakan sebagai referensi utama, sebagai dasar analisis perencanaan dan tindak lanjut dalam peningkatan kualitas pendidikan di SMP Negeri 1 Tambun Selatan. Sebagai salah satu sumber data yang digunakan dalam asesmen nasional, di mana mengukur 4 faktor, yaitu kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan hasil survei karakter, survei lingkungan belajar. Setelah data dikumpulkan, melalui rapot pendidikan, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi dan refleksi. Pada tahap identifikasi, tim guru dan staf administrasi SMP Negeri 1 Tambun Selatan bekerja sama untuk memilih dan memilah serta menentukan masalah yang akan diselesaikan. Kemudian membuat daftar dan melakukan pemetaan indikator-indikator yang masih bermasalah atau masih berada di bawah capaian berdasarkan hasil rapot pendidikan. Salah satu dari indikator prioritas yang ingin diintervensi adalah salah satunya indikator untuk kemampuan literasi. Berdasarkan rekomendasi prioritas di rapot pendidikan SMP Negeri 1 Tambun Selatan, ada 12 skala prioritas yang bisa kami laksanakan dalam waktu 1 tahun. Dengan 12 skala prioritas, kami memberikan tugas kepada Bapak Ibu Guru untuk menyusun karya inovatif mereka, mengembangkan pembelajaran dengan lebih baik, dan berhasil kemudian menyampaikan program-program mereka melalui kegiatan rapat kerja. Di antaranya, pendidikan agama dengan pembelajaran AI atau AI, kemudian pendidikan kewarganegaraan dengan inovasi karya berupa pembelajaran dengan menggunakan sistem G-Site, kemudian ada bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Sunda yang tergabung membuat kegiatan aksi di bulan bahasa dengan lomba bahasa dan literasi 4 bahasa yang menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris, dan satu yang istimewa yaitu bahasa Arab. Kemudian ada program bengkel matematika dari grup guru matematika. Ada pembelajaran dengan aset dari guru ke guru-guru IPA. Ada pembelajaran dengan IPS berseri dari mata pelajaran IPS. Ada pembelajaran untuk membuat taman-taman gantung yang indah menyesuaikan dengan program SMP Negeri 1 Tambun Selatan sebagai sekolah berbudaya lingkungan. Ada pembelajaran dengan Smart Edu dari guru-guru PJOK, dan ada game yang bisa dimainkan di pembelajaran Tikom. Ini adalah 12 karya inovasi Bapak Ibu Guru yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran pada tahun ini. Tahap selanjutnya adalah tahap refleksi. Tahap refleksi dilakukan untuk menemukan perumusan perbaikan dari permasalahan yang muncul. Selama ini, penguatan literasi lebih terfokus kepada kemampuan membaca dan menulis. Guru belum optimal mengintegrasikan keterampilan bernalar kritis, menganalisis informasi, komunikasi efektif, dan kreativitas. Guru perlu mengembangkan metode belajar kreatif untuk meningkatkan literasi secara holistik. Oleh karenanya, kami menempatkan peningkatan kreativitas guru dalam pembelajaran sebagai langkah strategis penguatan literasi yang berkelanjutan. Setelah data dianalisis, hasilnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan aksi. Rencana perbaikan dibuat berdasarkan temuan dari rapot pendidikan dan diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari.
Sebagai langkah awal, setiap guru diberi kesempatan menyampaikan ide tentang metode pembelajaran kreatif untuk penguatan literasi secara holistik. Dari sekian banyak ide, kami memilih dan memilah mana yang paling relevan dan layak dikembangkan. Pilihan kami jatuh pada pemanfaatan graphic organizer atau GO dalam perencanaan dan interaksi pembelajaran. Kami menuangkan program Go Literat, mengasah literasi melalui kreatif graphic organizer. Kami juga menyelenggarakan in-house training, peningkatan keterampilan dan kreativitas guru membuat GO untuk kepentingan perencanaan dan interaksi pembelajaran. Kegiatan tersebut dikelola oleh Kombel Sekolah, melibatkan narasumber internal yaitu guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang sebelumnya pernah mendapatkan pembelajaran tentang pemanfaatan GO dalam kegiatan pembelajaran. Dalam konteks interaksi pembelajaran, guru menggunakan GO sebagai media pembelajaran. Guru kemudian menyajikan konten pengetahuan dan menjelaskan tahap proses pembelajaran dengan menggunakan GO. Dengan tujuan untuk penguatan literasi, guru memfasilitasi murid menggunakan GO sebagai alat bantu belajar. Guru memberikan penugasan pada murid membuat GO untuk mempresentasikan pemahaman materi pembelajaran, mengemukakan gagasan dan merefleksikan hasil pembelajaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan GO dalam pembelajaran diterapkan dan dikembangkan secara konsisten. Perencanaan berbasis data melalui rapot pendidikan adalah proses yang berkelanjutan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan itu efektif dan efisien, serta sesuai dengan apa yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tersebut. Hasil monitoring dan evaluasi di awal program menyadarkan kami tentang pentingnya keberlanjutan. Go Literate yang dilakukan di SMA Negeri 1 Tambun Selatan tidak cukup diterapkan hanya dalam satu topik pembelajaran, namun juga diterapkan secara konsisten untuk pembelajaran-pembelajaran di mata pelajaran yang lainnya. Sebagai upaya penyempurnaan, kepala sekolah kemudian memasukkan program ini dalam kegiatan supervisi secara rutin. Insight-nya adalah bahwa Go Literate merupakan program reguler yang harus dijaga keseimbangannya untuk mencapai hasil yang optimal. Kami selalu memantau perkembangan siswa dan mengubah pendekatan kami jika diperlukan. Dengan data dari rapot pendidikan, kami dapat memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan terbaik sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Perencanaan berbasis data melalui rapot pendidikan membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan perhatian yang sesuai. Mari bersama-sama kita wujudkan pendidikan Indonesia yang lebih maju melalui pemanfaatan data rapot pendidikan.